Recording. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di sesi ketujuh. Sesi ketujuh. Seperti biasa, tujuan dari latihan untuk yang lanjut ini adalah memaksimalkan potensi otot di otak. Bukan otot fisik, tapi pikiran. Yakni dalam bentuk imajinasi. Kan imajinasi ini mempengaruhi raga, seperti halnya orang stres bisa bikin sakit. Maka jika dibalik, pikiran kita dikondisikan tertentu, mestinya bisa bikin sehat. Logikanya begitu. Kira-kira logikanya begitu. Nah, sesekali boleh dicoba untuk dilakukan sesuai dengan imajinasinya. Jadi misalnya apa? Ini bagi yang tidak bermasalah ya, misalnya lengannya baik-baik saja gitu ya. Kalau habis operasi atau sakitnya jangan dipraktekkan. Contoh misalnya, saya membayangkan push up mas, berapa? Let's say 20 kali, praktekkan 20 kali. Sesuai nggak imajinasinya sama sama apa namanya prakteknya begitu. Nah kayak gitu. Enggak, ya udah imajinasi aja. Itu maksudnya tuh. Makanya kalau ngeliat di rekaman suruh berapa kali itu kan saya offline kan, langsung cek untuk apa namanya sit up atau push up gitu. Supaya membandingkan antara apa yang ada dalam pikirannya bersesuaian raganya bisa diajak nggak untuk sesuai. Misalnya 25, oke. Kita 25 tuh sit up. Wah, berapa misalnya 30, ya wes lah, ajar deh 30. Nah, kira-kira begitu tuh. Contohnya seperti itu. Oke, jadi ya. Kita mulai ritme 55. Untuk ritme 55, klik 5, buang 5, santai, nafas diafragma. Hmm. Ukur juga darah bentar ya. Kita ukur darah sebentar sebelum latihan. Ini dulu. Wow. Nggak tahu berapa itu. 7, 6. Yang memang gula darah saya bagus ya. Jadi makanya saya kadang-kadang kalau mendemonstrasikan tuh ya agak-agak susah karena gula darahnya udah bagus. Jadi kalau nanti peserta silakan didemonstrasikan saja gula darahnya berapa ya. Kemudian latihan teknik ini terus diukur setelahnya berapa. Seperti itu. Jadi kalau saya sih ya jangan ditiru karena kalau orang nggak biasa dengan gula darah segini pasti keliengan gitu kan. Karena saya pernah tulis sel kita tuh mampu switch gula darah dari yang switch bahan bakar maksudnya, switch bahan bakar dari hanya biar kelihatan angkanya. Kalau tadi kan di mirror ya, ini nggak di mirror. Jadi bisa switch gula darah dan keton secara bergantian. Sebenarnya tujuannya latihan kelas otofagi itu. Jadi bukan bukan mengajak kita pakai keton terus gitu kan, keton terus seumur hidup. Enggak. Tapi untuk mengajak bisa switch dari keton ke glukosa, glukosa ke keton, keton ke glukosa, glukosa ke keton, begitu tuh targetnya tuh. Cirinya apa? Kalau gula darahnya rendah, dia nggak pusing, nggak kelihatan, nggak gemeter. Beda kalau misalnya selnya belum punya kemampuan untuk switch dari glukosa ke keton, keton ke glukosa. Pasti gula darah 76 tuh mesti gemeter. 70 pasti gemeter. Apalagi di bawah 70, ya kan? Misalnya 65 gitu, wah udah pasti begitu. Nah itu artinya selnya belum punya kemampuan untuk switch dari glukosa ke keton, keton ke glukosa nggak bisa. Ini kalau misalnya dilihat apa namanya memori ya, nah, ini memori ini 85 gitu kan, 86, 91, 8, 77, 90, 8, 77. Jadi gula darah saya itu ya sebegitu. Makanya ini yang apa namanya yang diajarkan di kelas autopagi sebenarnya bukan untuk nyuruh orang untuk tidak makan karbo atau
hanya makan telur, sehingga pakai keton seumur hidup. Enggak, justru diajarkan tuh keajaiban sel, bahwa sel itu bisa switch dari glukosa ke keton, keton glukosa ke keton, keton glukosa, tanpa ada pengaruh yang berarti. Jadi artinya ketika gula darah turun, langsung segera switch. Sama kayak kita rumah nih didesain pakai PLN sama pakai generator, kira-kira begitu tuh, pakai genset. Nah begitu listrik mati, berarti PLN gitu kan, asumsinya kan begitu kan. Sebagaimana? Ya gensetnya naik. Otomatis otomatis pengennya kita maunya begitu. Gensetan itu otomatis. Nggak lantas kita bergantung terus pada genset atau pada listrik PLN terus. Ya bisa-bisa saja kalau memang didesain begitu, bisa aja kita siapkan sistem gitu kan. Itu yang ingin kita tunjukkan di kelas inilah, hidup wajar gitu kan, makan juga wajar, aktivitas juga kita ngerti harus ngapain, kalau kelebihan gula dan sebagainya harus ngapain, jadi bisa switch antara ini dan itu dan ini begitu, antara glukosa ke keton, keton glukosa. Makanya kalau diperhatikan nih, saya coba share sedikit ya, share sedikit pada video saya beberapa tahun lalu ya. Sini aja ya. Oke, video saya beberapa tahun lalu mengenai puasa, namanya puasa. Jadi biar nanti ditonton puasa. Ini di sini. Ya ini nih, apa ya? Ini 2 tahun lalu, 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu. Jadi di sini dijelaskan konsep puasa pada beberapa kategori, ada definisi pemodelannya disebut dengan calorie restriction, ada periodic fasting, ada intermittent fasting, ada water fasting, time restricted fasting, alternate day fasting, fasting mimicking diet dan sebagainya. Ini dijelaskan sangat-sangat detail sekali, jadi tinggal ditonton saja. Nah, yang penting nanti di sini nih sebenarnya. Tuh, ini dari 2 tahun lalu. Jadi yang kita harapkan adalah terjadinya kemampuan untuk melakukan pergeseran metabolik. Nah, kuncinya di situ pada F tuh. Jadi sel kita didesain untuk mampu melakukan pergeseran metabolik. Dari glukosa ke keton, dari keton ke glukosa. Jadi begitu bergeser dari glukosa ke keton lewat puasa panjang misalnya, atau lewat aktivitas fisik yang berat, kita nggak langsung tumbang. Gitu, kita nggak langsung tumbang. Sebaliknya, begitu bergeser dari keton ke glukosa, kita pun nggak langsung brain fog atau apa namanya, mengalami Hooks reaction atau reaksi-reaksi spesifik, misalnya kayak terjadi ruam-ruam atau apa gitu. Ya, seperti itu. Atau istilahnya healing crisis. Jadi ya biasa aja, ya kan? Sama kayak logika PLN dan genset itu. Jadi dari glukosa ke keton, keton ke glukosa. Ya biasa aja. Ya, artinya selnya sudah fleksibel gitu kan. Secepat itu dia turun glukosanya, maka secepat itu dia beradaptasi untuk pindah ke keton tanpa ada gejala berarti. Gitu. Jadi begitu glukosa ke keton naik, ke autofagi naik. Begitu kebalikannya, keton ke glukosa, berarti ini fase keton ke glukosa itu fase feeding biasanya. Itu fase fase makan. Jadi begitu fase makan, stem cell aktif. Mitokondria biogenesis itu penggandaan mitokondria aktif di syaraf maupun di badan. Jadi seperti itu tuh. Jadi kita udah ya ibaratnya saya udah kasih tahu sejak waktu itu bahwa wajar-wajar saja. Yang penting kita punya kemampuan fleksibilitas pada keton itu. Silakan ditonton saja. Jelas kan? Kita lanjut lagi pada latihan napas cepatnya. Ritme progresif yang pertama. Ini bagi yang belum masuk pada fase peralihan keton, tidak bisa akan mencapai ini, nggak akan bisa. Pasti akan pusing dan gelingan. Ya, jadi kalau selnya belum mampu untuk mencapai kondisi peralihan dari glukosa ke keton, maka glukosa di angka segini nggak akan bisa. Pasti akan pusing, gelingan gitu kan. Ya ibaratnya untuk kebanyakan orang nggak aman lah. Tapi kalau selnya kita sudah adaptasi ke glukosa ke keton, maka ketika gula darah saya kan tadi 76, kemudian setelah satu repetisi,
ini berubah menjadi 66. Itu saya lakukan betulan tuh, aktivitas ininya apa namanya, imajinasi dan fisiknya. Maka ini nggak akan bisa dicapai jika selnya belum mampu untuk adaptasi. Nah, itulah kenapa nanti silahkan dipraktekkan di rumah, diuji ya sebelum latihan berapa dan sesudah latihan berapa. Kayak gitu. Jelas ya? Ya kalau sekarang sih ya rekening aja baik-baik aja tuh. Kenapa? Karena sekarang yang dipakai di badan saya ini keton. Karena glukosanya kan very low, di bawah. Dan saya nggak nyorakin, kan ini badan saya yang memang sudah dilatih untuk terlatih. Kalau peserta ya belum tentu mampu seperti ini. Makanya kenapa saya demonstrasikan langsung tuh supaya kita tahu bahwa sel kita tuh bisa begitu hanya dengan melatih kebiasaan yang diajarkan di kelas otofagi ini karena saya pun menjalani. Jadi kalau jalan kaki, push up, sit up, atau plank, latihan F ini saya juga ikut sama dan hasilnya begini gitu. Jadi kalau peserta sesuaikan dengan kemampuan gula darahnya. Karena jika terlalu rendah dan ketonnya belum adaptasi, tidak bisa. Tetap harus siapkan misalnya madu, kita colek sesendok gitu ya. Kita colek sesendok. Supaya apa? Supaya naik glukosanya. Jika terlalu rendah dan misalnya gemeter misalnya gitu ya, rasanya gemeter. Ada kelingan, ada brain fog, gemeter nggak jelas, nggak bisa berpikir jelas. Udah nggak usah panjang kali lebar, colek madu atau makan sedikit. Itu biasanya saya sarankan yang apa namanya khawatir glukosa terlalu rendah, ya siapin teh manis saja. Jadi minum seteguk. Ya, oke. Sekali. Nah, ketika kemudian apa namanya diulang, maka ya sekarang jadi 73. Tadi kan 76, kemudian 666, 64 ya tadi ya, kemudian 73. Jadi seperti itu. Sel kita sebenarnya fleksibel ya, kemampuan sel kita untuk mengatur glukosa itu fleksibel sekali. Asal adaptasinya kebentuk. Kalau nggak mungkin bisa. Ya di bawah 70 aja pasti udah gemeter segala macam. Apalagi dipaksa untuk pusat beneran gitu kan atau sit-up beneran pasti pingsan, pasti pingsan. Nggak mungkin. Dia akan jatuh pada kondisi hipoglikemik. Tapi kalau yang sudah adaptasi, dia nggak akan hipoglikemik. Dia akan ngatur sendiri, ngatur sendiri. Keton, glukosa, glukosa, keton, keton, glukosa, glukosa, keton, ngatur sendiri saya. Sama kayak kita punya seklar otomatis kayak di rumah gitu kan, antara PLN sama genset, genset PLN kan tinggal ya nggak usah dimanualkan, otomatis dia akan switch sendiri ketika PLN-nya mati, ya ganti ke genset gitu kan. Ketika gensetnya PLN-nya nyala lagi, gensetnya shutdown. Ya sama aja. Saat glukosanya ada gitu kan, ya udah yang dipakai glukosa misalnya. Begitu glukosanya dalam kondisi low, yang dipakai keton dan kita nggak bergejala. Nah itu harusnya begitu. Dan kita dengan makan biasa normal wajar. Tidak ada pusing, tidak ada gelingan segala macam. Kalau saya gelingin tadi udah nggak bisa, saya push up, sit up itu nggak bisa. Oke, siap. Berikutnya repetisi yang ke 1, 2, 3, 4 berarti ya. Oke, 1 menit 20 detik. Sekali. Nah, repetisi yang segini gula darahnya naik lagi 74, ya kan? Dari 76 tadi kan, kemudian 64, terus 73, 74. Ya ngatur aja sendiri dia. Badan ngatur sendiri, ya kan? Jika memang dirasa butuhnya glukosa ya glukosa, jika dia over apa namanya under di bawah butuhnya keton ya keton dipakai gitu kan. Ya biasa aja. Nah, saya tuh paling suka demo-demo begini gitu kan. Jadi peserta ngelihat bagaimana perubahannya. Tapi sekali lagi bagi yang ketika melakukan kemudian ada gliang-gliang gitu kan pusing, ya udah minum aja atau eh, makan aja sedikit. Enggak teh manis satu bukan gitu. Dua tegukan teh manis. Kalau misalnya terlalu low, biasanya cirinya yang belum siap itu gemeter, keliengan gitu kan, pusing. Gitu. Ya itu artinya gula darahnya terlalu rendah. Dan pada saat selesai melakukan sesi ini, kalaupun aktivitas fisiknya beneran gitu, tapi peralihan ke ketonnya belum siap, belum siap.
maka wajib dia harus masuk dulu asupan atau dia relaksasi sebentar, nunggu si hormon glukagonnya untuk melakukan recovery. Jadi hormon insulin itu kan dia ketika gula darah berlebih, maka insulin naik untuk menurunkan gula darah. Ketika gula darahnya terlalu rendah, berarti hipoglikemik, hormonnya bukan insulin tapi glukagon namanya. Gampang ngapalinnya, glukosa gon. Gon itu hilang. Jadi ketika glukagon itu keluar, berarti kondisi gulanya di bawah. Berarti hipoglikemik. Maka si hormon keluar. Untuk apa? Naikin glukosa dari jalur non-nutrisi. Dari jalur non-makronutrisi. Bukan dari jalur asupan makanan, tapi dari jalur hormonal. Maka tadi naik tuh, dari 3 gitu kan. Ya, kita lihat dari historinya tadi, dari 73, 74, ya kan? 76, 73, 74. Oh, siap. Berikutnya. Oke, 1 menit 20 detik. Iya, oke. Yang selesai. Nah, ini saya switch lagi ke sini sambil siapkan S-nya ya. Jadi memang jika kita melihat pada data di jurnal ini, ya, dan data jurnal ini, lihat ini 4 bulan puasa, ya, 4 bulan puasa. Ini mereka feeding itu berarti jam makan, jendela makan, anggaplah begitu. Jendela makannya 10 jam, berarti puasanya adalah 14 jam. Ini jendela makannya 8 jam, berarti puasanya 16 jam. Bulan ketiga jendela makannya 6 jam, berarti puasanya 18 jam. Jadi mereka berhenti sampai 18 jam. Ini saja efeknya luar biasa besar. Gitu kan? Itulah kenapa saya bilang ya kita puasa nggak perlu panjang-panjang gitu. Jurnalnya pun ya cukup lah kalau untuk seperti ini. Tuh seperti itu. Jadi yang jelas bagi mereka yang menjalani mungkin puasa panjang dan seterusnya, sebenarnya jurnalnya sendiri membatasi sampai 18 jam saja. Tapi itu pun di bulan keempat. Di bulan pertama itu 11 jam puasanya. Di bulan kedua 16 jam. Di bulan ketiga dan keempat baru 18 jam. Ini kelas autofagi itu saya enggak sampai panjang-panjang. Bahkan itu kan ada 23 jam. Iya, tapi seminggu sekali aja. Dan itu pun opsional. Ya kan? Bukan kewajiban. Jika mampu, iya. Jurnalnya memang bilang 36 jam itu ya bisa untuk autofagi syarat. Tetapi kita nggak perlu sampai se ekstrim itu gitu. Puasa panjang-panjang. Jurnalnya sendiri jelas, ini jurnalnya terkenal sekali yang tadi saya tunjukin di video itu terkenal sekali. Itu pakai di nyaris semua rujukan ilmuwan. Ini kan kelihatan jelas tuh. Bulan pertama 14 jam puasa, bulan kedua 16 jam puasa, bulan ketiga 18 jam puasa, bulan keempat juga 18 jam puasa, kan? Ini kelihatan jelas itu. Jadi sudah cukup sebenarnya. Tuh. Makanya 23 jam itu hanya yang sebulan sekali. Kenapa? Seminggu sekali kan ada tujuan. Tujuannya nanti di sini ringkasannya. Ringkasannya di sini. Nah, kelihatan itu ringkasannya. Ringkasan di situ. Jadi kenapa dibikin 23 jam itu? Karena untuk inflamasi. Inflamasi plus heat ya untuk menurunkan oxidative stress dan sebagainya untuk autoimun itu memang wajib 23 jam. Kalau enggak, perlu. Untuk kantor juga wajib ada 23 jamnya. Dasarnya itu aja sih. Di luar itu yang ada biasa-biasa aja. Oke, jelasin situ ya. Nah, kalau jelas, jadi mulai kita variasikan puasa 12, 14, 16, 18, 12, 14, 16, 18. Udah di situ aja ngoplok-ngoplok bolak-balik di situ aja. Mampu 18 lakukan, enggak mampu turunkan. 18 masih kuat, Mas. Ya makan aja biar rasa masih kuat juga. Biarin aja, kita kan bukan untuk kuat-kuatan, ya kan? Bukan kuatkan puasa gitu, bukan. Tinggal ditanya kita punya autoimun enggak. Kalau enggak ya enggak usah sampai 23 jam. Ya seminggu sekali sebagai challenge saja. Tapi itu pun progresif. Kalau misalnya di 20 jam kita udah gemeter, berarti sudah hipoglikemik. Jangan dilanjutkan. Buka aja. Tinggal ngemil apa, buka puasa gitu kan. Makan yang biasa aja wajar. Kalau di posisi 18 naik ke 19 udah gelengan, ya berhenti. Kalau masih sanggup, tambahin sejam. Kalau enggak, stop dulu. Gitu aja.
Makanya ini jadi rasional, gitu rasional. Makanya saya nggak pernah menyarankan untuk panjang-panjang. Makanya biasa, selama latihan S dijalani, kemudian latihan fisiknya dijalani, kemudian apa namanya latihan imajinasinya dijalani, maka kita jadi punya potensi untuk melakukan kebaikan itu. Yang uji tadi kan langsung kan ya nggak gampang gitu. Orang mana berani ini struktur diuji langsung di tempat itu kan dianya sendiri gitu live gitu. Live. Ya kalau saya sih memang karena saya sudah melakukan berulang-ulang jadi saya tahu rasanya. Saya tahu kayak apa rasanya. Oh, saya tahu pasti turun, ini pasti naik, ini pasti turun, ini pasti naik gitu. Ya, kita ketemu di hari Senin, Rabu, Jumat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.